The Principles of Power. Sebuah seni dalam mempengaruhi orang lain. Banyak keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita mampu untuk mempengaruhi orang lain. Kita akan sangat mudah mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jika kita ingin mendekati seorang perempuan, kita akan mudah mendapatkannya. Jika kita bos, kita akan mudah mengatur bawahan kita. Dan jika kita karyawan, kita akan sangat mudah dipercaya oleh atasan kita. Dan sekarang saatnya kita belajar bagaimana untuk dapat mempengaruhi orang lain. Akan ada banyak hal yang harus kita bahas satu persatu. Dan tidak mungkin saya sampaikan dalam satu video ini, dan akan saya bagi di beberapa chapter video lanjutan. Oke, selamat menikmati. Pada chapter yang pertama, kita akan bahas tentang kekuatan di balik kata sulit. Aturan yang pertama untuk bisa mempengaruhi orang lain adalah tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ya, selama kita dipengaruhi orang lain, kita akan sulit mempengaruhi orang lain. Dan sangat sering terjadi kita terpengaruh dengan perkataan orang lain. Sering kita mendengar perkataan, kau itu anak orang yang susah, gak bisa jadi kaya. Bisa kerja dan bisa makan aja sudah cukup. Gak usah kebanyakan gaya deh. Lo itu susah kalau mau jadi orang sukses. Intinya kita selalu berhenti dan menurunkan semangat kita untuk melakukan sesuatu yang sudah dianggap sulit oleh kebanyakan orang. Mari kita simak kisah seorang kaisar Romawi bernama Julius Caesar, yang dimana pada zamannya ada pantangan dan larangan untuk melewati sungai Rubicon. Sedangkan ia punya ambisi yang besar untuk memperluas kekuasaannya sampai sisi seberang sungai Rubicon. Ya benar, ia melawan semua persepsi bahwa itu mustahil dan sulit. Ia mengajak para prajuritnya dan meyakinkan untuk bisa melakukan misi besar dalam kekuasaannya tersebut. Ia mengabaikan orang-orang yang tidak mempercayai keinginannya, dan pada akhirnya ia mampu mematahkan anggapan masyarakatnya dengan menaklukkan wilayah tepi sungai Rubicon. Sehingga dalam perjalanan kekuasaannya, Julius Caesar menjadi seorang pemimpin yang sangat disegani di masanya, dan sampai saat ini ia dikenang oleh zaman. Atau kisah Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, di saat orang lain menganggap Konstantinopel sebagai imperium yang tak bisa ditaklukkan. Dengan semangat yang kuat, ia mampu merubah mata dunia bahwa Konstantinopel mampu ditaklukkan. Atau di masa yang akan datang, kita dengar nama kita sebagai seorang yang mampu mengalahkan imperium bernama Amerika Serikat di tengah anggapan dunia bahwa Amerika adalah negara adidaya dan sulit dihancurkan. Ya kalaupun itu tidak terjadi, setidaknya dengan video ini kita akan mampu menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Kita menjadi sosok yang kuat dan sukses, berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mudah bagi kita untuk mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Agar lebih mudah untuk kita aplikasikan tema dalam chapter ini, setidaknya ada 7 poin yang harus kita kuasai. Yang pertama, mendefinisikan tujuan dengan jelas. Hal ini agar setiap saat kita selalu ingat dengan tujuan kita dan melakukan semua hal demi kesuksesan tujuan kita. Yang kedua, menghilangkan keraguan. Setelah kita menetapkan tujuan yang jelas, kita selalu tanamkan pada diri kita untuk mencapai tujuan kita tanpa ada ragu. Yang ketiga, berani menanggung risiko. Dalam mewujudkan tujuan kita, pasti akan ada risiko-risiko yang harus kita hadapi. Disinilah kita harus kuat dalam menghadapi dan menerima risiko yang ada. Yang keempat, mentalitas yang kuat. Selalu bangkit dalam situasi yang sulit sebagai sesuatu yang baik untuk menguatkan mental kita. Bangkit dari kegagalan adalah suatu hal yang menyenangkan bagi kita, bukan malah menjadikan kita jatuh dan lemah. Yang kelima, fokus pada visi. Setiap hari haruslah kita memfokuskan pikiran dan aktivitas dalam visi yang telah kita buat, sehingga kesuksesan akan lebih dekat kepada diri kita. Yang keenam, belajar dari kesuksesan orang lain.
Perjalanan orang lain bisa kita jadikan contoh untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan kita dan menjadi ilmu yang gratis tanpa harus mengalaminya. Seperti halnya kisah Julius Caesar atau Muhammad Al-Fatih yang dikenang sepanjang masa karena capaiannya yang dianggap mustahil. Yang ketujuh, melakukan yang terbaik. Kita harus memberikan yang terbaik yang kita bisa pada setiap tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Setidaknya 7 hal tersebut harus kita kuatkan agar kita menjadi orang yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Di saat kita merubah kata sulit menjadi bisa, kita akan menjadi orang yang inspiratif dan berpengaruh bagi orang lain. Kita akan mudah mengendalikan orang lain agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah kita buat. Dan orang lain pun akan percaya dengan diri kita dan mendukung dengan penuh apa yang menjadi tujuan-tujuan kita. Bersambung di chapter selanjutnya.